hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Dan saya hanya berharap mama, papa saya, dan anak saya percaya. Orang tidak mau percaya, it's fine. Karena pantas, Mbak. Aku ini memalukan. Aku ini melakukan hal yang tidak harus ditiru. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Rekam jejak seorang putri kecantikan itu nggak gampang. Karena you got the look and you got the brain. Kamu nggak hanya cantik, tapi kamu juga punya otak. Kamu masuk Partai Demokrat 2004, partai baru yang kemudian melejit di 2009 sebagai partai penguasa. AG 2004 sebagai anggota dewan. Saya ingat waktu itu kamu masih aktivis lingkungan, giat dengan aktivitas menjaga orang utan, sesuatu yang membanggakan. 2009 saya lihat Anda berubah, apalagi menjadi anggota Banggar. Dan kemudian, bam, 2012 meledaklah kasus mega korupsi Hambalang, nama Enji disebut. Apakah semudah itu, sesingkat itu, mengubah seorang Enji, perempuan cantik, cerdas, menjadi seorang koruptor? Yang pertama, saya memaklumi kemarahan bukan dari Mbak Rusi saja. Banyak yang marah kepada saya, banyak yang benci, ilfil. Di situ, di penjara itulah saya menyadari bahwa it was my fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik, semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin geboy. Pangluhung kalbu kajebaran mana puji jantan panghias ati, pujian jantan panghias rasa. Puji urang sangakeun kanu maha suci Allah Rabbul Ijati. Puja urang sangakeun kanu maha kawasa Allah anja wa ja'ala manitik wancik mustarik nyanyi namang sanudina, takdir tiasa dipungkir, kadar tiasa disinglar. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah, amin amin ya robbal. Korupsi di Indonesia semakin menjadi korupsi di Indonesia sudah jadi tradisi. Korupsi di Indonesia semakin tidak terkendali. Banyak orang yang berkata, kenapa Indonesia merupakan mayoritas Islam, di mana agama Islam menitik beratkan kepada akhlak, tapi kok yang korupsi, yang jadi koruptor kebanyakan orang Islam. Indonesia termasuk salah satu negara yang gila-gilaan korupsinya. Benar apa betul, Bu? Betul apa benar, Pak? Bapak RT korupsi, Bapak RW korupsi, Bapak Lurah korupsi, Bapak Camat korupsi, Bapak Wali Kota juga korupsi, Bapak Bupati korupsi, Bapak Gubernur korupsi, Bapak Menteri korupsi, para wakil rakyat di DPR juga korupsi, apalagi ketua parpol pada korupsi. Korupsi itu dalam bahasa Al-Quran tuh mencuri, dalam bahasa Indonesia maling, dalam bahasa Jerman ngerampok, dalam bahasa Sansekerta mencuri uang rakyat. Dalam Islam, barang siapa yang mencuri, barang siapa yang maling, barang siapa yang ngerampok uang rakyat, potong tangannya. Jika satu kali mencuri, dipotong tangan kanan. 2 kali mencuri, dipotong tangan kiri. 3 kali mencuri, dipotong kaki kanan. 4 kali mencuri, dipotong kaki kiri. 5 kali mencuri, potong leher. Di Indonesia para koruptor si gubal gabel eta irung atau kutil si borokokok si ontohot lam si jan dasar cau dasar ciu dasar dodo dasar comberan. Sholatnya rajin tapi suka mencuri, zakatnya rajin tapi suka mencuri, puasanya rajin tapi suka mencuri, hajinya rajin tapi suka mencuri. Bagaimana ini Ustadz? Kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah akan masuk surga atau kagak? Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang kayak gitu disebut dalam Islam orang-orang munafik. Wujudnya Islam, kelakuan kayak setan. Maka tempatnya di neraka jahanam. Si gubal gabel, para pencuri masuk ke neraka jahanam. Bagaimana siksaannya? Dipotong tangannya terputus, tumbuh lagi, potong lagi, putus lagi, potong lagi. Tumbuh lagi, potong lagi, putus lagi, tumbuh lagi, potong lagi, putus lagi. Menjerit aja, sakitnya bukan main.
Tapi aneh oleh si Gubal Gabel, banyak orang suka mencuri, banyak orang Islam suka mencuri. Ada apa gerangan-gerangan? Ada apa? Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sebelum kita merubah semuanya, yang harus benar itu adalah elit politik dulu, pemimpinnya dulu, pejabatnya dulu. Kalau pejabatnya tukang rampok, tukang maling duit rakyat, tukang nguras duit rakyat, maka ke bawahnya pun pasti nggak akan jauh beda. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi kepalanya dulu harus benar. Kepalanya dulu harus benar. Maka nanti di 2024 cari calon presiden yang tidak maling, tidak suka mencuri uang rakyat, tidak pernah korupsi, tidak pernah lebih bayar, tidak pernah markup. Kalau kepalanya sudah brengsek, ke bawahnya ikut brengsek. Kalau kepalanya sudah maling, ke bawahnya ikut maling. Nama Anies Baswedan sebagai the king of lebih bayar, coret dari pikiran kalian, coret dari hati kalian, coret dari calon presiden. Jadi gubernur saja sudah ngerampok uang rakyat besar-besaran, apalagi kalau sudah jadi presiden. Makanya kalau ada partai yang mendukung Anies Baswedan, berarti partai itu sama-sama maling. Maling akan mendukung para maling. Nah, Angelina Sondang ini merupakan salah satu korban, salah satu tumbal dari sistem demokrasi para maling. Partai-partai di Indonesia dari A sampai Z semuanya tak ubahnya seperti mafia. Tak ubahnya seperti kelompok para maling. Jika partai-partai di Indonesia tidak bisa mencetak pemimpin yang teladan, tidak bisa mencetak pemimpin yang diidam-idamkan oleh rakyat, tidak bisa mencetak pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat, tidak bisa mencetak pemimpin yang benar-benar anti korupsi, maka bubarkan saja partai-partai yang ada di Indonesia. Buat apa ada partai-partai kalau jadi sarang korupsi? Buat apa ada partai-partai politik kalau cuma jadi sarang koruptor? Bubarkan saja partai-partai yang ada di Indonesia dari A sampai Z. Bubarkan. 2024 pilih saja calon DPR secara langsung, calon presiden secara langsung, irit biaya. Dan insya Allah kalau partai-partai politik yang ada di Indonesia sudah dibubarkan, mudah-mudahan ada satu orang yang korupsi digusur oleh rakyat, dihajar oleh rakyat. Jadi akar masalah banyaknya korupsi di Indonesia itu dari mana? Dari partai-partai politik yang mencetak para koruptor, bukan mencetak para pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau partai politik sudah nggak berguna, bubarkanlah. Buat apa? Mereka berkuasa karena kekuasaan dari rakyat yang diberikan pada pemilu dan pilpres. Tanpa suara rakyat mereka cuma jadi sampah, sampah buanglah ke tempat sampah. Tanpa suara rakyat mereka cuma akan jadi tai, tai buanglah ke dalam toilet. Makanya saya ingatkan kepada partai-partai politik di Indonesia, kalau kalian tidak bisa memunculkan salah satu calon yang pro rakyat, yang anti korupsi, jangan salahkan rakyat Indonesia. Kalau partai politik kami bubarkan di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.